Wah, sungguh saya pribadi terberkati Kak. Terima kasih untuk pujian penyembahan yang sudah dipimpin. Sehingga setiap kita boleh menikmati hadirat Tuhan, kasih dan kebaikan Tuhan pada pagi hari ini. Dan secara spesial lagu tadi, Dalam Kristus, In Christ Alone. Itu mengingatkan saya tahun 2013 di dalam pernikahan. Wedding entrance saya itu lagu In Christ Alone ya. Jadi tadi cukup bermakna ya lagu tadi, dan seringkali kita lupa saudara di dalam kemenangan, di dalam keberhasilan, pencapaian-pencapaian hidup yang kita alami, kita tanpa sadar merasa itu adalah sesuatu yang kita raih oleh karena kuat dan gagah kita. Tetapi lagu tadi mengingatkan bahwa semua itu karena anugerah Tuhan. Semua karena kasih dan kemurahan Tuhan, dan saya percaya semakin banyak kita seakan-akan do something for God, kita lakukan sesuatu buat Tuhan, percayalah saudara, bukan Tuhan yang semakin berhutang kasih karunia kepada kita, tapi justru sebaliknya. Kitalah yang semakin berhutang anugerah Tuhan. Ya, anugerahnya yang senantiasa melimpah di dalam kehidupan setiap kita. Amin saudara. Puji Tuhan. Sekali lagi kesempatan yang luar biasa. Terima kasih Pak Purwa untuk kesempatan saya boleh melayani di One Christ Community. Entah sudah keberapa kalinya saya boleh melayani, dan sungguh saya berbahagia untuk kesempatan di pagi hari ini. Di bulan Oktober ya, November, Desember ya, sebentar lagi di akhir tahun, dan saya percaya itu semua karena kasih dan kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Kita boleh ada di penghujung tahun 2025, dan saya percaya tangan Tuhan yang sama yang telah menopang dan menyertai kita di sepanjang tahun 2025. Itu tangan yang sama yang akan menyertai kita di tahun 2026. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Pada kesempatan kali ini saya diberikan sebuah tema yang sangat menarik untuk kita pelajari bersama-sama, yaitu bicara tentang overcoming spiritual challenges. Bilang sama saya, overcoming spiritual challenges. Atau bagaimana kita mengalahkan, kita menaklukkan tantangan-tantangan spiritual di dalam setiap kehidupan kita. Ya, saya percaya setiap kita di dalam hidup tidak ada yang tidak. Semua pasti mengalami yang namanya challenge, mengalami yang namanya tantangan. Tetapi seringkali ketika tantangan dan pergumulan itu muncul, kita terlalu berfokus kepada tantangan yang kelihatan, saudara. Tantangan yang kelihatannya itu jasmania, sesuatu yang ada di hadapan kita dan bisa kita lihat secara kasat mata. Tetapi tahukah saudara bahwa manusia, bahkan kehidupan itu selalu memiliki dua sisi, saudara. Bukan cuma yang jasmani, tapi juga ada yang rohani atau yang spiritual. Dan sekali lagi, karena kita ada di tengah dunia yang cenderung menampilkan segala sesuatu yang sifatnya visual, sehingga kita seringkali lupa bahwa kita juga memiliki sisi spiritual. Kita memiliki sisi rohani yang terkadang Tuhan juga rindu untuk kita memperhatikan. Kita juga berfokus kepada challenge atau tantangan-tantangan yang sifatnya spiritual. Nah, maka dari itu hari ini kita mau belajar bersama-sama saudara. Bagaimana sebagai anak-anak Tuhan kita bisa menaklukkan tantangan rohani di dalam kehidupan kita. Ya, bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan bisa menaklukkan tantangan rohani di dalam kehidupan. Nah, minimal ada 3 poin yang saya mau bagikan pada siang hari ini. Sebagai anak-anak Tuhan, bagaimana caranya menaklukkan tantangan rohani di dalam kehidupan. Yang pertama saudara, adalah dengan terlebih dahulu kita menyadari bahwa yang namanya tantangan rohani atau spiritual challenge adalah sebuah sarana pengudusan. Bilang sama saya, sarana pengudusan.
Nah, banyak orang yang ketika mengalami masalah, pergumulan, tantangan dalam kehidupannya langsung alergi. Langsung berkata sama Tuhan, Tuhan, kenapa Tuhan Engkau izinkan challenge, ada pergumulan, ada tantangan di dalam kehidupan yang menyulitkan saya. Kan saya sudah ibadah Tuhan, kan saya sudah pelayanan Tuhan. Harusnya kan hidup saya jadi lurus kayak jalan tol. Nggak ada masalah lagi, bukan? Nah, ini sebuah mindset yang seringkali menjebak dan menyesatkan kita, saudara. Sehingga kita punya satu point of view bahwa kalau kita sudah kelihatannya taat dan setia, maka semua masalah akan menyingkir dalam hidup kita. Tetapi sebaliknya kalau kita lagi gagal taat, kalau kita lagi gagal setia, maka challenge itu adalah penghukuman daripada Tuhan. Nah, inilah sebuah mindset yang harus kita ubah terlebih dahulu. Bahwa bagaimana jika yang namanya tantangan rohani atau spiritual challenge itu adalah sebuah sarana pengudusan yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Amin. Wah, aminnya kurang yakin Pak Purwa doang nih. Amin. Iya, karena manusia itu pengennya, kecenderungannya adalah ingin segera memperoleh jalan keluar yang instan dari tantangan dan pergumulan kehidupannya. Sedangkan di sisi lain ternyata Tuhan justru lebih tertarik dengan proses pengudusan bagi anak-anaknya di tengah berbagai masalah dan pencobaan yang sedang dialami. Amin. So daripada kita cepat-cepat marah kepada Tuhan dan bertanya, why Lord? Kenapa Tuhan Engkau izinkan ini terjadi? Bagaimana jika kita mulai bertanya, what? Apa yang Tuhan mau kerjakan di dalam kehidupan saya? Area mana dalam kehidupan saya yang Tuhan sedang mau proses untuk kita menjadi lebih baik lagi, lebih dewasa lagi di dalam kerohanian. Nah, maka di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-10 ayat 13 dan 14. Salah satu ayat yang boleh dikatakan paling populer di dalam firman Tuhan itu adalah ayat yang ke-13. Dan itu sudah sering kali kita dengar dan dikutip oleh hamba-hamba Tuhan. Dikatakan demikian, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Wah, ini ayat yang kita sukai kan? Wah, ternyata pencobaan, ya, pergumulan, challenge di dalam kehidupan saya itu biasa. Tidak melebihi kekuatan saya. Nanti Tuhan akan berikan kekuatan supaya kita bisa menanggungnya dan keluar dari pencobaan tersebut. Betul saudara, tidak salah. Tetapi biasakan baca Alkitab itu jangan sepotong-sepotong. Kita cuma ambil ayat-ayat emas, lalu bagian selanjutnya kita tidak baca lagi. Karena di ayat 13 itu berhubungan sekali dengan ayat yang ke-14 saudara. Ayat yang ke-14 dikatakan apa? Karena itu saudara-saudara yang kekasih, jauhilah apa? Penyembahan berhala. Tadi worship leader juga sudah mengatakan bahwa ada monster loh di dalam diri manusia. Seorang bapak gereja teolog bernama John Calvin katakan, human heart is an idol factory. Hati manusia itu adalah pabrik berhala. Manusia yang telah jatuh ke dalam dosa terlatih untuk menciptakan image atau pribadi lain. Sesuatu yang lain untuk disembah dan dilayani selain Tuhan. Dan bagaimana jika pencobaan-pencobaan
yang kamu alami, yang diizinkan oleh Tuhan terjadi adalah sebuah proses untuk mereveal apa yang selama ini masih menjadi berhala di hidup kita. Maka kan ayat ke-14 dikatakan, oleh karena itu jauhilah penyembahan berhala. Mungkin kita mikir apa hubungannya Pak? Pencobaan-pencobaan dengan jauhi penyembahan berhala. Karena seringkali tanpa adanya pencobaan kita gak sadar apa itu berhala kita. Sampai akhirnya apa? Mungkin kita harus digoncang kondisi ekonomi kita. Usaha, pekerjaan kita mengalami satu pukulan yang hebat. Diambang kebangkrutan sehingga kita baru sadar. Selama ini saya mengandalkan kekuatan saya sendiri. Selama ini saya mengandalkan koneksi saya. Selama ini saya mengandalkan kekayaan saya sendiri. Sehingga ketika Tuhan goncang itu semua, barulah kita sadar, oh ternyata bukan Tuhan yang jadi prioritas hidup saya. Nah, maka dari itu saudara, poin yang pertama mari kita sadari bahwa Tuhan izinkan semua terjadi. Musim kehidupan yang bervariasi, khususnya yang kadang penuh dengan tantangan, itu adalah sebagai sebuah sarana pengudusan. Amin saudara. Kita juga bisa belajar dari kisah di perjanjian lama. Ketika bangsa Israel diizinkan Tuhan untuk berputar-putar di padang gurun. Di dalam perjalanan dari Mesir menuju Kanaan. Padahal saudara dari Mesir ke Kanaan itu kalau mau ditempuh jalan kaki secara hitung-hitungannya itu hanya berjarak kurang lebih 3 minggu saudara. 3 minggu perjalanan dibandingkan 40 tahun. Jauh sekali saudara jaraknya. Dan ternyata apa yang Tuhan mau di dalam proses perjalanan panjang bangsa Israel. Karena ternyata didapati lebih mudah bagi Tuhan untuk mengeluarkan umat Israel dari Mesir daripada mengeluarkan berhala Mesir dari hati umat Israel. Kadang mentalitas budak itu yang sulit untuk diubah. Kadang kecintaan akan kenyamanan di Mesir itu yang lebih sulit dikeluarkan saudara. Sehingga sekalipun bangsa Israel sudah merdeka, sudah keluar dari tanah Mesir. Dan di tengah pergumulan perjuangan mereka di padang gurun mereka bertanya. Mereka bertanya secara satir kepada Musa, emang di Mesir kurang kuburan apa? Kita harus mati di padang gurun Musa. Padahal mereka sudah dibebaskan oleh Tuhan, saudara bayangkan. Artinya ada sesuatu yang harus dibereskan di hati umat Israel saat itu. Dan pertanyaan yang sama saudara, apa yang Tuhan sedang mau bereskan di hati kita? Saya tidak tahu apa yang saudara sedang gumuli hari-hari ini. Tetapi marilah dengan kerendahan hati kita izinkan Roh Kudus untuk terus mengevaluasi hati kita. Selidiki aku, lihat hatiku Tuhan. Apakah benar Engkau satu-satunya Tuhan yang aku sembah? Atau jangan-jangan ada sesuatu yang lain yang Tuhan mau bereskan di hati kita. Amin saudara. Ini satu firman Tuhan yang saya mau bacakan di dalam Ulangan pasalnya yang ke-8 ayat 2-3. Dikatakan demikian. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu. Perhatikan, atas kehendak Tuhan Allahmu. Di padang gurun selama 40 tahun ini. Dengan maksud apa saudara? Merendahkan hatimu. Dan mencobai engkau. Artinya menguji hatimu. Untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu. Untuk apa saudara? Membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan.
Tadi saya bilang challenge kita seringkali fokusnya sama yang kelihatan. Tetapi Tuhan mau kita juga melihat, beralih fokus kepada yang spiritual. Bahwa manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Kita bukan cuma manusia jasmani, saudara, tapi kita juga manusia rohani yang butuh akan firman Tuhan. Nah, itu yang pertama, saudara. Ya, sadari bahwa tantangan rohani adalah sebuah sarana pengudusan. Dan yang kedua, poin yang nomor 2 yang masih berkaitan dengan yang pertama. Kalau ternyata memang manusia disadarkan bahwa mereka hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Artinya begini, yang kedua, bahwa solusi atas tantangan yang hadir di kehidupan kita itu datangnya dari hikmat dan perkataan Tuhan. Halo? Amin, saudara? Solusi atas tantangan itu datangnya dari hikmat dan perkataan Tuhan. Tuhan akan bawa kita sampai satu level di mana ketika kita berkata, saya bisa kok dengan pengalaman yang saya punya. Saya sudah belajar, saya punya skillnya, saya punya koneksinya, saya punya sourcesnya. Pasti bisa. Tapi ada waktunya, saudara. Tuhan akan bawa kita sampai kepada ambang batas kemampuan kita. Dan pada akhirnya kita akan dengan jujur berkata, aku manusia yang lemah dan terbatas. Hikmatku terbatas. Kemampuanku, kebisaanku itu sangat terbatas. I need you, Lord. I need your wisdom. Dan kadang harus sampai di titik itu, Pak. Kalau belum di titik itu, masih ada yang kita andalkan. Ya, tenang-tenang, saya masih punya kartu as. Saya masih punya cadangan. Saya masih punya ban serep nih. Untuk menolong saya. Tetapi Tuhan akan bawa kita di titik-titik rawan, di titik-titik krisis hidup kita. Untuk menyadarkan kita bahwa aku butuh hikmat. Aku butuh perkataan-Mu Tuhan. Bicaralah Tuhan. Sampaikan sesuatu, hamba-Mu siap untuk mendengarkan. Maka di dalam Yakobus 1 ayat 5 dikatakan, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Ia memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Sederhana, saudara. Minta sama Tuhan. Dengan rendah hati akui, I cannot do this without you, Lord. I am nothing without you, Lord. Aku butuh Engkau. Ya, makanya firman Tuhan, lagu-lagu sekarang mengatakan bahwa kita harus senantiasa terhubung dengan Tuhan. Kita harus senantiasa terkoneksi, melekat dengan Tuhan. Karena di luar Dia kita tidak bisa berbuat apa-apa. Hikmat Tuhan, perkataan Tuhan itu lebih mahal, lebih berharga dari emas dan perak, saudara. Mari kita kejar itu. Mari kita cari itu dengan segenap hati kita. Amsal 3 ayat 5-7 katakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Haleluya. Ya, saya percaya orang yang bijak semakin banyak belajar, semakin sadar, saya masih banyak tidak tahu. Kalau orang yang dikit-dikit udah berasa paling sok tahu, nah ini biasanya kurang belajar nih. Ilmunya masih cetek nih. Maka dia merasa sudah banyak tahu. Tetapi justru semakin banyak belajar, semakin banyak kita tenggelam di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita semakin menyadari, masih banyak hal yang saya tidak mengerti.
Maka dari itu saya butuh hikmat dari Tuhan. Amin. Kita butuhkan hikmat dari Tuhan, saudara. Untuk bisa melewati setiap challenge di dalam kehidupan kita. Dan yang berikutnya, saudara, seringkali kita suka dengan yang instan dan mudah. Tetapi kadang jalan dan hikmat Tuhan itu membawa kita ke satu medan yang sulit. Yang berproses dan sulit itu bisa jadi dari Tuhan loh, saudara. Sedangkan sebaliknya yang instan dan mudah bisa jadi menyesatkan. Saudara, kalau belajar ekonomi, investasi, ya kan biasanya investasi bodong itu menawarkan sesuatu yang serba instan dan cepat. Tenang, masuk sebentar, bulan depan udah cuan, ya kan? Cuannya berapa persen dari modal yang kamu taruh. Too good to be true. Wih, kayaknya ini auto kaya nih gue nih, auto sultan nih. Ujung-ujungnya buntung. Bukannya untung malah buntung. Karena manusia dengan segala ketamakannya, dengan segala kenikmatan yang ditawarkan oleh dunia, pengennya serba cepat. Pengennya serba instan, yang berproses itu dihindari. Tetapi bagaimana jika jalan hidup orang Kristen memang adalah jalan salib, saudara. Tidak selalu mudah, tidak selalu seperti jalan tol yang lurus. Kita akan menemukan obstacles, kita akan menemukan pergumulan. Tetapi itu berguna bagi kita. Dan saya mau ajak setiap kita untuk tidak hanya mencari apa yang nyaman, tapi kita cari apa yang benar. Apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Amsal 16 ayat 25 katakan, ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Jadi jangan terburu-buru menilai, saudara, dan memutuskan. Hanya karena lihat, semua orang jalannya lewat situ kok. Kalau ujungnya jurang, semua masuk jurang, masa iya kita mau ikutan, saudara? Tentunya kita harus mempertimbangkan dengan hikmat yang daripada Tuhan. Sehingga pada akhirnya kita menemukan jalan yang benar. Sekalipun mungkin jalannya berliku. Mungkin jalannya sempit dikatakan oleh Yesus. Tetapi ambil jalan tersebut. Sekalipun sedikit yang mengambilnya. Ya kan? Mungkin orang-orang di sekitar kita katakan, aduh lu bodoh banget sih punya kesempatan. Udah ambil, colong aja, semua juga begitu kok zaman sekarang lagi. Ya kan, udah nanti kita kong kali kong, diem-diem ya, kita sepakat. Aman kok, aman. Ujung-ujungnya rompi orange. Ujung-ujungnya kena KPK, saudara. Ya kan? Udah bukan hal yang aneh, saudara. Ya korupsi di mana-mana, bahkan namanya bisa Immanuel plus Ebenezer. Namanya sangat Kristiani. Tapi ternyata iya korupsi juga. Ngomong-ngomong soal korupsi, saudara-saudara, kalau ada waktu search di YouTube Hikmah Siang Metro TV. Wah, saya masuk Metro TV, saudara. Jadi diwawancara ya mengenai bagaimana pandangan Kristen terhadap korupsi. Iya, ternyata korupsi itu tidak mengenal, saudara, mau agama Kristen ke, mau punya jabatan hamba Tuhan sekalipun. Wah, kalau nggak punya hubungan pribadi dengan Tuhan pasti jatuh, saudara. Maka dari itu mari. Biar kebenaran dan integritas yang diajarkan dalam firman Tuhan itu jadi dasar kita. Menjadi tolak ukur kita, ukuran kita atas setiap pertimbangan. Bukan kemudahan dan kenyamanan. Amin. Mazmur 1 ayat 1 dan 2. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Banyak loh hikmat-hikmat dunia, ya kan, motivator. Saya tidak anti motivator, saya tidak menyalahkan itu. Tetapi hikmat Tuhan jauh lebih daripada itu. Beyond motivasi-motivasi yang dunia tawarkan. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah apa, saudara?
Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Mari saudara, ubah perenungan kita. Banyak orang akhirnya overthinking. Kenapa? Karena dia salah perenungan. Tuhan tidak menyuruh kita, memerintahkan, ayo renungkan kekhawatiranmu siang dan malam. Ayo renungkan challenge pergumulanmu siang dan malam. Tidak. Yang disuruh renungkan apa? Taurat Tuhan. Perkataan Tuhan. Karena dari perkataan Tuhan disitulah hikmat. Amin. Dari situlah solusi, jalan keluar Tuhan akan berikan dalam hidup kita. Haleluya. Itu yang kedua saudara. Bahwa solusi atas tantangan datangnya dari hikmat dan perkataan Tuhan. Yang ketiga. Yang terakhir saudara. Apa itu? Bahwa ternyata bukan cuma kita yang butuh solusi atas tantangan hidup kita. Tetapi juga orang di sekitar kita. Dan bukankah sebagai anak Tuhan, esensi dari menjadi Kristen adalah hidup yang tidak lagi dihidupi bagi diri sendiri, tapi dihidupi bagi Tuhan. From self-centered to Christ-centered. Sehingga bukan lagi aku Tuhan, tapi bagaimana lewat kehidupanku orang lain bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Maka poin yang nomor 3 adalah hadirkan solusi atas tantangan dan pergumulan hidup orang lain. Tuhan panggil kita dengan sebuah identitas sebagai garam dan terang dunia. Kalau itu adalah identitas kita, maka keberadaan kita adalah untuk membawa dampak, membawa pengaruh tentunya yang positif di dalam kehidupan orang lain. Perhatikan, Yesus tidak katakan jadilah garam. Artinya kamu do something dulu baru dikasih identitas sebagai garam. Terbalik, Yesus katakan you are the salt. You are the light of the earth, of the world. Maka dari identitas itu, do something. Yang adalah keberadaanmu, yang adalah identitasmu. Tugas garam, memberi rasa. Tugas terang, yang menerangi yang gelap. Dan yang kurang rasa, yang kurang terang, itu adalah dunia di luar sana. Maka dari itu ngapain kita kumpul di tempat ini? Kita lagi di briefing. Kita lagi diajarin. Kita lagi diperlengkapi. Ini loh garam. Ini loh terang. Fungsinya seperti ini. Nanti endpointnya adalah memberi rasa di luar. Memberi terang di luar. Jangan puas hanya karena sudah sibuk melayani di gereja. Ingat, kamulah garam dunia, bukan kamu garam gereja. Karena kalau garam ketemu, tuh kan kakaknya langsung amin gitu ya. Karena kalau garam ketemu garam jadinya gudang garam. Akhirnya darah tinggi saudara ya. Kebanyakan berantemnya di dalam. Colek kanan kirinya bilang mainnya kurang jauh. Kita berdampak di luar, amin. Itu panggilan Yesus. Dan di luar sana banyak orang yang sedang menghadapi tantangan pergumulan. Dan bahkan mungkin sudah sampai di titik nadir mereka berkata, di mana lagi saya temukan pengharapan. Disitulah anak Tuhan hadir. Jangan sampai ada orang susah, butuh pertolongan, kitanya pura-pura bego. Pura-pura nggak tahu ya kan. Ah udahlah, karena kalau bantu orang kita ikut repot. Ya kan? Pasti ada sesuatu yang keluar dari dalam diri kita. Minimal pikiran kita, tenaga kita, uang kita, air mata kita, doa kita buat seseorang. Tetapi kita dipanggil untuk itu saudara. Dan tahukah kita bahwa sama seperti setiap hal dalam dunia itu ada kairos dan momentumnya.
Begitupun waktu Tuhan hadirkan kesempatan untuk menolong orang lain. Itu pun ada kairosnya saudara. Itu pun ada momentumnya. Kalau kita terbiasa untuk cuek, gak peduli. Kita gak punya awareness itu, akhirnya apa? Kita kehilangan kesempatan loh untuk nolong orang lain. Saya dengar satu kesaksian seorang hamba Tuhan. Dia sedang studi di Amerika, di California. Dia masih seorang mahasiswa dan dia gak punya banyak uang saudara. Sekali waktu dia mau isi bensin. Dia hanya punya sekitar $70 saat itu. Dan saat dia mau isi bensin, ada seorang yang juga sedang mau isi bensin. Lalu dia berkata, $20, can I have $20? Seorang keturunan semacam Meksiko gitu lagi tinggal di situ. Dia minta $20. Dan hamba Tuhan yang sedang studi di Amerika berkata, saya cuma punya 70. Kalau saya tolong dia, makin sedikit uang saya. Jadi dia tidak memedulikan, dia bilang, I have no money. Dia isi bensinnya dan dia segera melaju dengan kendaraannya. Di tengah jalan Roh Kudus berkata, bukankah kamu punya lebih untuk menolong dia? Dan itu mengganggu terus hati dan pikirannya. Sampai akhirnya dia putar balik saudara. Waktu dia putar balik dan dia siapkan $20. Yang mau ditolong, dia katakan, sorry, aku sudah dapat $20 dari orang lain. Yang berbelas kasih untuk menolong saya. Dan dia lambai-lambaikan itu. Momentumnya lewat saudara. Kairosnya lewat untuk tolong orang itu. Dan akhirnya hamba Tuhan ini mulai ambil satu keputusan. Saya tidak akan menunda kalau Roh Kudus gerakan saya untuk menolong seseorang. Dan mari saudara kita pun memiliki sikap hati yang sama. Kalau ada kesempatan untuk tolong orang. Jadi pertolongan, hadirkan solusi. Mari. Jangan ditunda saudara. Amin. Ya, mari. Kalau belum bisa menghadirkan solusi minimal. Jangan menambahkan masalah di hidup orang. Kan minimal itu ya saudara ya. Kadang kita suka ngasih beban lagi di hidup orang. Padahal orang udah benar-benar keberatan untuk menanggung beban tersebut. Nah, jadi mari hadirkan solusi atas tantangan dan pergumulan hidup orang lain. Tetapi jangan lupa juga saudara, bahwa endpoint-nya bukan kita. Christ is the answer, bukan kita. Kita bukan jawaban, Yesus jawabannya. Jadi pada akhirnya arahkan orang kepada Yesus. Tujuan kebaikan bukan membawa orang kepada kita, tapi kepada Yesus. Kita hanya jembatan penghubung yang menolong orang lain untuk mengenal siapa Yesus dan hidupnya dijamah diubahkan oleh Yesus. Jangan terjebak dengan Savior syndrome. Kita merasa kita adalah Mesias atas orang lain. Oh, kita harus tolong dia. Kalau bukan kita siapa lagi? Ya ada lagi yang bisa tolong juga, iya. Jangan kegeeran juga. Betul Tuhan bisa pakai kita. Tapi kalau enggak ya orang lain. Jadi jangan kita merasa kita adalah juru selamat atas dunia ini. Bukan kita saudara. Karena ada momennya di mana kita akan burn out juga. Kita akan frustasi juga mau mengubah orang lain. Karena pada akhirnya bukan kita yang bisa mengubahkan orang. Tetapi kuasa Roh Kudus. Ya, tugas kita apa saudara? Mengasihi, mendoakan, menabur apa yang baik. Hadir sebagai sahabat, berikan solusi. Tetapi at the end of the day orang tersebutlah yang harus mengambil keputusan itu. Either untuk berubah atau tetap di dalam pergumulan atau di dalam dosanya. Maka satu ayat terakhir saudara saya akan bacakan buat setiap kita. 1 Korintus 3 ayat 6 sampai 9. Aku, kata Paulus, menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama. Dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri.
Semua sama. Tidak ada yang lebih hebat. Tidak ada yang lebih berjasa. Semua sama kata Tuhan. Dan setiap dari kita sudah diperhitungkan upahnya oleh Tuhan. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, bukan kompetitor, saudara. Ya, siapa yang menabur, siapa yang menuai, biar kerajaan Allah yang mendapatkan benefitnya. Biar nama Tuhan yang dipermuliakan. Kita ini kawan sewarga, kawan sekerja Allah. Kamu adalah ladang Allah, juga bangunan Allah. Ya, mari sadari saudara, ladang telah menguning siap untuk dituai. Pekerjanya sedikit, tuaiannya banyak. Udah tahu sedikit, malah sikut menyikut. Malah sibuk berkompetisi. It is time buat kita udah tidak lagi terjebak dengan perbedaan denominasi yang memecah belah. Doktrin, cuma beda doktrin minor aja bisa berantem tuh Pak. Debat di YouTube gak ada ujungnya. Jangan saudara. Mari perhatikan ada kepentingan yang lebih besar. Hadir bagi orang lain. Jadi berkat bagi mereka. Slide terakhir, ini beneran terakhir saudara. Makasih. Overcoming spiritual challenges. 3 hal saudara. Pandanglah tantangan sebagai sarana pengudusan. Jadikan hikmat Tuhan dan firman-Nya sebagai jawaban bagi permasalahan kita. Dan yang terakhir, hadirkan solusi bagi permasalahan hidup orang lain. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Ada Tuhan, selalu ada harapan. Dengan kuasa-Nya Dia berikan pertolongan. Meski jalan